Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala taha Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Yasin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah musallabul khair, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillahu li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama kanu, khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Pada pertemuan yang lalu di bab yang ke-39, yaitu tentang hak dan kewajiban kita hidup bertetangga, baik yang tetangga itu yang seagama dengan kita ataupun yang berbeda dengan kita. Pada pertemuan yang lalu di hadis nomor 304 yang diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta, ketika engkau masak, marokotan, masakan yang berkuah. Kalau kita orang Indonesia ya mungkin sop atau sayur asem apa gitu. Fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Ini ya jangan dimaknai tekstual ya. Masak sop cuman seplastik, airnya segentong. Ya enggak, ini bahasa kias. Kalau memang kita mampu masak untuk dalam jumlah yang banyak, ya diperbanyak. Kemudian wa ta'ahad jiranaka, kemudian antarkan atau bagikan ke tetanggamu. Jangan sampai tetangga kita ini cuma kita siksa dengan bau masakan. Ikan asin kalau digoreng kan baunya dari ujung ke ujung ya. Jengkol direbus, mantep baunya. Padahal tetangga kita ini kita tahu dia demen banget sama jengkol, demen banget sama ikan asin. Kita masak ikan asin, masak jengkol cuman kebagian baunya, enggak kebagian rasanya. Apalagi cuman kebagian gambar ngeliat di status. Kirimin ya. Iya dikirimin di grup RT, grup RW. Alhamdulillah siang ini makan enak. Tetangga gak ada yang dibagi. Ajaran Rasulullah, wa ta'ahad jiranaka. Kemudian dalam teks yang lain ada tambahan, fa'asibhum minha bima'rufin. Antarkan mereka atau bagi ke mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Lah sopan dan baik ini kan relatif tergantung dari kebiasaan
atau budaya yang ada di masyarakat setempat. Karena sopan di satu tempat belum tentu sopan di tempat lain. Sopan di sini belum tentu sopan di tempat lain, apalagi perbedaan bahasa. Kayak saya dengan istri walaupun sama-sama Jawa. Kalau istri karena orang Jawa Selatan kan halus. Nah, saya orang Pantura ngomongnya kasar. Itu di saya dibilangnya sopan, di istri dibilangnya paling kasar. Misalnya kalau di kampung saya, kalau di daerah saya, kalau makan nggak dikunyah, kayak obat itu kan makan tapi nggak dikunyah, itu bahasanya nguntal. Tapi kalau di kampung saya katanya paling jorok Pak ya, paling kasar ya. Padahal saya waktu bilang sama istri obatnya ambilin mau saya untal, kata istri ngomongnya kasar amat. Padahal di kampung saya bilangnya nggak kasar, ya biasa. Makanya dilek ya. Sopan itu terkadang tergantung dari masyarakat itu sendiri, atau dalam bahasa kerennya katanya kearifan lokal. Lah Rasulullah mengajarkan ketika membagi makanan ke tetangga itu fa'asibhum minha bima'rufin, bagilah mereka dengan cara yang baik. Pantasnya kalau di kita kadang sama-sama nganterin makanan pakai mangkok plastik sama mangkok beling kan kadang penghormatannya beda ya. Ngasih suguhan minuman kadang ya kita lihat siapa itu. Kalau dia kayaknya kalau minumannya kok pakai gelas plastik ya kayaknya enggak sopan. Lah maka disesuaikan dengan kesopanan yang berlaku di masyarakat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang ke-305. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Tapi oleh mufassir hadis kalau ada kata-kata begini biasanya dimaknai tidak sempurna imannya. Lah kalau dimaknai tidak beriman berarti kan kafir. Nah, makanya dimaknainya bukan kafir, bukan, tapi tidak sempurna imannya. Ini ada lafadz yang sama, tapi oleh dalam hadis ini diulang 3 kali. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Rasulullah mengulangnya 3 kali, lafadznya sama. Berarti sesuatu kalau diulang-ulang berarti itu penting. Misalnya Pak Kiai Tamu ngumumin di masjid ya, kami ulangi lagi, berarti pengumuman penting. Kalau nggak penting-penting amat sekali udah selesai. Kalau pengumuman penting, kami ulangi lagi sekali lagi, berarti itu pengumuman penting. Lah ini Rasulullah mau menyampaikan sesuatu yang penting, makanya bahasanya diulang 3 kali. Wallahi demi Allah, la yu'minu, tidak sempurna imannya. Diulang, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sama kayak di Quran, pengulangan terbanyak itu kan di surah Ar-Rahman ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang-ulang sampai 30 sekian kali ya. Itu kata anak-anak santri yang pada ngapalin Quran, paling susah itu ngapalin ini, karena bingung ngulang lagi. Kita ngapalin wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, yang cuma 2 kali aja kadang bulet nggak kelar-kelar. Makanya saya kalau ngimami jarang baca ini Pak, takut nggak kelar. Lah iya, coba aja Bapak kalau pas saya ngajar ini, mana pernah baca itu, takut nggak kelar-kelar saya. Ntar imamin maghrib sampai menjelang isya masih wala ana wala antum wala ana wala antum, kan repot. Makanya milih baca yang lain daripada muter gak kelar-kelar. Masya Allah, luar biasa. Mantap. Kila, kemudian ditanyakan, man ya Rasulullah, siapa itu orang yang imannya nggak sempurna ya Rasul? Kok begitu pentingnya sampai engkau ngulang 3 kali? Qala,
Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang tidak sempurna imannya itu alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Seseorang yang dengan perilakunya sampai tetangganya itu enggak merasa aman, alias orang yang jahil dengan tetangga, orang yang usil, jahil ya. Udah tahu tetangganya kerja shift malam, pulang pagi, mentang-mentang dia di rumah nyetel dangdut koplo, sengaja sound baru dikencengin. Ya emang sih sound punya dia, ya listrik ya yang bayar dia, nyetel di rumah dia, tapi kan suaranya nyampe ke rumah tetangga. Berarti kebebasan kita nyetel musik itu dibatasi oleh kuping tetangga yang ternyata suaranya sampai ke rumah kita. Lah kalau rumahnya kayak saya Pak, depannya sawah, mau dinyetel sampai blang-bleng nggak masalah, wong yang dengerin paling kodok. Lah kalau di sini rumah rapet-rapet begini, ya silakan mau nyetel kenceng, silakan mau ngetes sound baru, harga bagus, merek bagus. Tapi kan kebebasan kita nyetel sound itu dibatasi oleh tetangga yang ngantuk baru pulang kerja shift malam. Makanya sampai keluar aturan pemerintah entah DKI apa yang mana, tadarus Al-Qur'an yang ibadah saja dibatasi. Di Jakarta ya dibatasi jam 10 malam atau jam berapa? Apa setengah 10 ya? Jam 10 kan ya? Lah iya kan jam 10 ini orangnya jam istirahat. Ini yang orang baca Quran aja dibatasi, apalagi yang dangdutan. Lah kalau orang dia sengaja, tetangga pulang pagi nih, setel kenceng biar gak bisa tidur, kan sengaja namanya itu. Lah ini oleh Rasulullah diancam, wallahi la yu'minu. Udah tahu tetangga ini jam segini mau lewat, dia bawa mobil, kita parkir asal. Kalau seorang sini enggak ya. Udah tahu padahal bisa kita parkir di teras rumah kita bisa. Cuman karena kita enggak suka sama tetangga yang itu, jam segini biasanya dia pulang nih. Sengaja kita parkir, kita geser agak ke tengah dikit. Padahal dipepetin ya sebetulnya aslinya bisa. Ini kadang yang sampai gesekan di masyarakat dengan antar tetangga kan masalah-masalah sepele. Bukan sepele lah ya. Masalah-masalah begini. Baru tadi sebelum kesini saya lihat di viral itu. Orang yang papasan jalan sempit, yang ketua ormas apa itu, lihat ya, yang kaca mobilnya ditendang-tendang, akhirnya minta maaf juga. Lah kalau itu tetangga sebelahan kok memang sengaja ngusilin, oleh Rasulullah diancam, wallahi la yu'minu, demi Allah, sumpah loh ini Rasulullah yang sumpah, bukan kita, yang sumpah Rasulullah, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak sempurna imannya seorang tetangga yang usil dengan tetangganya. Gak peduli bah itu muslim maupun non muslim, sama statusnya, dia tetangga juga. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim. Nih dalam riwayat lain. Kalau yang tadi yang meriwayatkan Bukhari Muslim, ini khusus riwayat Muslim sendiri. Sabda Rasulullah, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Kalau tadi redaksinya, lafadznya wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Kalau ini redaksinya malah lebih serem lagi, la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga seorang tetangga yang usil dengan tetangganya. Ini ajaran Islam begitu luar biasanya, ngatur supaya kita ini hidup bertetangga rukun, adem, ayem. Karena tetangga ini kan orang paling terdekat dengan kita. Kita ada apa-apa loh yang paling duluan yo tetangga. Kita sakit kan mosok nunggu saudara kita yang dari Bogor kan ya enggak. Tetangga kanan kiri. Lah kalau kita usil sama tetangga, begitu dengar kita sakit, kata tetangga sebelah, walat. Saya sering pulang kerja disetelin dangdutan gede-gedean, walat. Walat. Disumpahin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 306 wa anhu, dan masih diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nasihatin, ya nisa al muslimat,
wahai wanita-wanita muslimat. Ini yang dituju adalah kaum wanita, tapi ya tentu ya untuk pria juga. Tekstualnya memang untuk kaum wanita, tapi kontekstualnya ya untuk kita. La tahkiranna, jangan merasa hina. Jarahu li jaratiha, jaratun tetangga dengan tetangga yang lain. Walau firsina syatin, walaupun cuma sekedar memberi kaki kambing yang paling bawah apa? Dekil apa? Sikil. Apa tengkleng? Tengkleng. Kalau orang Jawa kan tengkleng ya. Cokor itu bahasa apa? Maksudnya gini loh, Rasulullah itu nasihatin jangan kamu merasa rendah diri, jangan merasa hina ketika memberi tetanggamu dengan makanan yang kayaknya makanan itu enggak bernilai. Biasanya kalau kurban itu kalau yang orang didorong-dorong dibuang-buang kan kaki kambingnya bawah ya. Nah, iya, kalau kaki sapi sih masih diperbutan, apalagi dagingnya, apalagi. Lah ini Rasulullah walau firsi nasyatin, walaupun itu dengan firsin itu kaki yang paling bawah itu. Apa bahasa Indonesianya apa? Ceker ayam. Sikil bahasa Jawa. Ini hanya bahasa kiasan, maksudnya ketika kita memberi sesuatu kok kita mampunya hanya itu, jangan merasa saya mamanya ini mampunya gak usah. Jangan, siapa tahu memang dia yang dipingini itu. Ada orang dikasih makan daging murni malah nggak maunya malah jeruan ya. Kadang ya memang enak jeruan. Cuman kadang kitanya mau ngasih itu kayak maju mundur. Mau nggak ya? Iya ntar kalau nggak mau nggak ya? Nah Rasulullah ngajarin kalau memang niat ngasih kasih aja. Lah kadang kitanya ya begitu. Kitanya yang dikasih kadang banyakan komen. Beginian dikasih. Beginian dikasih, kalau niat ngasih itu daging yang bagus kek. Ya Allah, ini kadang-kadang orang pulang selamatan bukannya alhamdulillah besok tinggal makan ya, malah komen mulu. Cuma gini doang. Komennya mentahan kok Ustaz. Mentahan. Lah itu mentahan mah bagus loh. Ya kadang kalau dikasih mateng malah dikomenin mulu. Begitu makan nasinya perah. Ngicipin minyak, ini masaknya kemarin kali ya. Beras KJP. Ya Allah. Jadi kadang yang mau ngasih jadinya maju mundur karena yang dikasih kadang komenannya nggak enak. Lah iya ngasih makanan dikomenin, ngasih baju ya dikomenin. Begitu ngasih baju kayak saringan tahu aja dikasih. Kalau niat ngasih boyo almiah yang mahal loh. Ya Allah. Lampu, sarang lampu. Iya, zaman dulu kan lampu Petromak kan ada lampu kaosnya. Ya Allah. Ini Islam begitu memperhatikan bagaimana menjaga perasaan dengan tetangga. Dari hadis ini bisa kita pahami kalau memang kita mau ngasih, ya wis kasih aja. Lah kalau kita yang terima, ketika masih di hadapan orang yang ngasih, tunjukkanlah wajah yang yang senyum. Walaupun mungkin yang dikasih itu kita nggak kalau orang Jawa nggak kerso, nggak selera. Kalau seandainya makanan nggak selera ya wis alhamdulillah Mas, makasih. Walaupun nanti dikasih ke orang lagi kan yuk. Jadi sedekah berantai kan malah. Dikasih baju kayak begini dikasih. Mbok yo diterima alhamdulillah makasih. Kalau memang kita nggak mau pakai ya dianterin lagi. Dulu waktu 2014 kalau nggak salah itu kan ngedrop kaos partai kan banyak. Pada nggak mau ngambil akhirnya udah sini saya kumpulin. Saya bawa pulang kampung, saya bagiin orang pada ke sawah. Berebut Pak. Saya taruh di rumah mak nanti kalau ada orang mau ke sawah bagiin mak. Saat itu kaos merah warna merah. Hampir sekarung saya bawa diantarin ke sono. Kok kaos begini? Enggak. Ya udah sini. Mereka nggak mau, cuman dibawa ke tempat lain sangat dibutuhkan. Lah ini Islam begitu mengatur bagaimana kita ini menjaga perasaan kita yang memberi yo
Wes kalau memang ngasih, niatnya kasih aja. Kita yang terima, mbok yang memperlihatkan wajah yang nyenengi gitu. Yang nyenengi. Jangan dikomen aja. Ibarat kata mah ketika dikasih syukur, alhamdulillah. Lah kalau orang kok bersyukur, insya Allah suatu saat dikasih yang lebih baik, Pak. Sama kayak Allah memberi kita, kok kita bersyukur, suatu saat dikasih yang lebih baik. Misal kita dikasih sarung, kita tahu sarung itu belas lah nggak bagus, dipakai kasar, pakainya kresek-kresek, agak gatel-gatel. Lah kok begitu misalnya ngaji dipakai, orang yang ngasih kan, wih, Pak Haji mau pakai yang saya kasih, tahun depan saya beliin merek yang BHS lah ya. Lah kalau dikasih kemudian langsung orang yang ngasih lewat ngelihat buat lap. Wah. Gitu namu. Wah, ini kayaknya sarung yang saya kasih. Padahal merek belum dibuang kan, berarti masih baru kan. Kurang ngajar. Awas ya, sampai kiamat kurang 2 hari gak bakalan saya kasih lagi. Ya Allah. Ini etika dalam kita bertetangga, menghargai perasaan orang. Bismillahirrahmanirrahim. 307 wa anhu. Dan masih dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ini isinya memang ya keseharian kita bertetangga, Pak. Rasulullah bilang begini, la yamna'u jarun jarahu ayyuriza khasyatan fi jidarihi. La yamna'u, jangan melarang. Jarun seorang tetangga jarahu ke tetangga lainnya, ayyuriza untuk nancepin nancepin paku. Iya. Khasyatan kayu fi jidarihi, di dindingnya. Ini kata Rasulullah, kalau dindingmu dipaku sama tetangga sekedar buat nyantolin gantangan burung. Karena kebetulan temboknya ini ngadep ke sono kan buat jemur burung. Atau mungkin buat jemuran baju atau apalah. Itu Rasulullah biarin, jangan dilarang. Lah ini kan berat ya. Rumah kita yang bangun kita, yang ngecat rapi, begitu cat rapi dipaku sama dia. Kan enaknya kita omelin ya. Wah, tetangga gak tahu diri. Cuman Rasulullah bilangnya biarin. Wah, abot ya. Summa yaqulu Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini, mali arakum anha muridin. Kok kayaknya kalian pada nentang sih? Dulu Abu Hurairah melihat sahabat-sahabat ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, para sahabat tidak menentang. Kok kayaknya saya lihat wajah kalian kok menentang? Ya memang iya ya. Iya. Kadang, mohon maaf. Ini pernah ada orang cucuk tapi tukang nih, Pak. Tukang ketika rumah ini mau dibangun tinggi, ini otomatis tetangga sebelah itu kan ya kadang buat apa nih? Sandaran. Apa ini yang tangga itu ya ke atas apa steger. Kadang kan begitu ya. Ya ini kan hadis ini kan plek begitu ya. Ini kadang ada yang pokoknya nggak bisa kalau lewat atas rumah saya nggak boleh. Pernah kejadian satu. Nah iya kan. Nah ini hadisnya plek ya. Sampai dia yang karena saudara dari istri itu banyak kan tukang. Kadang kalau lagi ngobrol, wah saya ngerjain rumahnya itu tetangganya reseh. Kabel ngelewat. Karena kebetulan yang dikerjain ini rumahnya di belakang. Tiang listrik kan di depan. Otomatis kabel itu dia ngelewati atas rumahnya. Iya. Gak boleh. Suruh muter. Yo tukang PLN-nya katanya yo gedek juga sama orang itu. Iya kan? Ini kan masalah-masalah keseharian rumah tangga. Ternyata Rasulullah bilang la yamna'u, jangan melarang jarun jarahu, tetangga satu dengan tetangga lain, ayyagriza khasyatan fi jidarihi, seandainya sekedar nancepin kayu di dindingnya. Itu contoh teksnya. Konteksnya kan ya kalau zaman sekarang tadi, bangun rumah pasang steker, kabel ngelewatin, atau mungkin kita punya pohon mangga atau pohon jambu. Daunnya ke halaman tetangga.
Lah, ketika Rasulullah menyampaikan itu, Abu Hurairah menyampaikan itu, para sahabat awal-awalnya ya memang agak nolak. Wah, ya apa nih? Apalagi orangnya yang memang apa itu ya. Kan kadang ada orang yang apa itu, detail banget itu. Sampai saya dulu punya saudara, Pak, ngontrak. Itu di dindingnya ditulisin, jangan tembok, jangan dipaku. Ini dikontrakan, kamar kontrakan. Itu apa yang kontrakan, tembok jangan dipaku. Kalau nambah alat elektronik berarti bayar tambahan. Saya main ke kontrakannya ya cuma sekamar loh kontrakannya. Ini peraturan undang-undangnya banyak amat. Ya oh, kata dia. Lah ya gimana lagi Mas? Memang kita udah butuh, terus memang butuhnya cepat, adanya ini nyari lain ya belum tentu. Ya udah, sebulan 2 bulan nanti kita nyari yang lain. Itu per sekian dicek sama yang punya kontrakan Pak, sambil nyingkur tangan begini ya. Pagi-pagi ngeliatin, udah ada pakuan belum? Ya Allah Rabbi. Wallahi demi Allah, ini kata Abu Hurairah nih. La armiyanna biha baina aktafikum, mau tidak mau kalian tetap, wong ini sabdanya Rasulullah, ini ajaran Rasulullah. Lah kalau kita ngaku cinta sama Rasul, ya wis kita ikuti. Memang kadang ya berat. Apalagi ya tadi rumah kita yang buat apa tadi Pak namanya Pak? Steger. Ya kadang ya tukangnya sembrono juga Bapak ya. Apa itu bekas semennya kadang ini enggak dibersihin. Begitu hujan rumah kita yang bocor. Ya artinya saling tahu apa namanya? Saling menyadari. Kita tetangga bangun ya wis monggo lah kalau main, tapi nanti selesai itu ya diberesin. Ini gara-gara tetangga bangun akhirnya sampai berantem bertahun-tahun gak teguran. Yo ada. Wong saya pernah dengar kasus ini kok. Gara-gara awalnya bangun ya tadi itu tukangnya entah mungkin sembrono atau gimana, itu adukan jatuh ngalangi talang atau apa bocor. Lah begitu sini artinya yang punya rumah ditegur nggak terima. Lah lu syirik aja saya bisa bangun rumah. Akhirnya berantem sampai tahun-tahunan. Kalau mau sholat jamaah aja ngecek dulu Pak. Ada dia enggak? Begitu dia masuk ada slot ruang 1, wah dia milih belakang, nggak mau tuh berdiri di situ. Ya Allah, awalnya saya nggak ngeh loh Pak. Awal saya nggak ngeh itu. Itu orang berdua. Kalau salam-salaman nih kayak begini kan, selesai sholat ini kan salaman muter Pak. Itu kalau salaman kok loncat. Ini orang ada apa ya? Yeah. Saya kalau habis ngimami kan berartiin Pak, saya disalami duluan. Kalau salaman loncat. Akhirnya yo terpaksa saya kepo lah ya, nyari tahu. Itu bapak itu sama itu kayaknya Pak Ustaz nggak tahu? Enggak. Oh itu kan dulu waktu Bang. Oh ya paham wes paham. Yo akhirnya bagaimana caranya biar wong sama-sama jamaah satu masjid. Lah kok salaman aja di kan nggak pantas ya. Akhirnya ya entah bagaimana caranya akhirnya ya biar mungkin wajahnya masih manyun salaman, yang penting kan salaman dulu. Ini permasalahan sehari-hari dalam kita bertetangga kanan kiri itu begini. Rasulullah Islam itu aslinya udah mengantisipasi jauh-jauh hari, udah hampir 15 abad yang lalu mengajarkan itu semua. Dan memang hadis ini tadi ketika disampaikan oleh Abu Hurairah, ya mali arakum anha mu'ridin. Kok kayaknya kalian nolak sih? Abu Hurairah udah ketika beliau menyampaikan kok melihat wajah kan ketahuan Pak ya. Kok kayaknya enggak terima? Mau terima mau enggak, mau nolak enggak, wong ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ngaku umatnya Rasulullah, ya terima. Tapi kalau ya wis terserah. Yang penting tugasnya menyampaikan. Ya mungkin bahasa Abu Hurairah dulu begitu terhadap para sahabat-sahabat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. 308 dari hadis ini. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Ini hadis ini cukup populer karena sering disampaikan oleh guru-guru kita, kadang di khutbah Jumat atau apa sering disampaikan. Yang hadis yang ini,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, fala yu'dhi, maka jangan kau ganggu, jangan kau sakiti jarahu, tetangga. Ya tangguh diganggu dengan suara musik kayak tadi itu. Kadang ya diganggu dengan suara berantem. Suami istri berantem mulu, kontrakan jejer-jejer. Tetangga mau tidur kan gak bisa tidur, Pak. Ya kalau mau berantem, milih tempat pergi dulu kemana, ke lapangan mau kemana. Biar maki-makiannya puas. Iman pada Allah, iman pada hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang iman pada Allah, iman pada hari akhir itu bisa dibuktikan dengan falyukrim, maka muliakan, maka hormati dhaifahu, tetamu, orang yang berkunjung ke rumah kita. Ya menghormati tamu ini perintah Rasulullah, hanya hormati tamu. Cuma caranya bagaimana? Kan ya tadi dikondisikan dengan kondisi tertentu. Saya pernah diajak teman Pak waktu masih nyantri di satu kampung, dia bilang nanti kalau disuguhin makan biar sesuap 2 suap makan. Karena itu bentuk penghormatan terhadap tuan rumah. Kalau nggak dimakan dibilang penghinaan. Begitu keluar, saya dulu nasi jagung kan asing. Wah, nasi kok warnanya kuning ini, apa ya? Begitu saya makan, waduh tadi bilangnya udah dipesen. Ya akhirnya saya makan ya, ngambil ya, cuman buat menggugurkan untuk penghormatan. Minimal ketika kita menghormati tamu, ketika ada yang salam ya kita jawab waalaikumsalam. Ini kadang kita udah suudon dulu sih ya, dengan nada salamnya. Ya misalnya kita dalam rumah, di dalam rumah itu di ruang tamu, ada yang salam kok salamnya itu khas. Assalamualaikum. Itu yang saya heran kok bisa sama ya. Jakarta Bekasi sama persis. Apa dulu ada tempat ini kali ya? Pelatihan diklat. Begini nanti balik lagi tanggal 5 Loh, tanggal 5. Yang saya heran kok lagunya bisa sama persis. Dulu kirain cuma di Jakarta tok, begitu saya pindah ke Bekasi, lu kok sama? Apa jangan-jangan pindahan dari Jakarta? Apa memang ada diklat khusus ya? Bohongin mulu, Pak. Oh begitu ya? Tapi pindahan dari sini sih kayaknya. Di Jakarta dibohongin mulu tanggal 5, cuma nggak balik dari pindah ke Bekasi. Oh gitu, mantesan. Ya kejar, dia kejar. Lah iya. Paling tidak lah kalau assalamualaikum ya jawab waalaikumsalam. Lah ya gitu ya. Ini assalamualaikum, maaf. Lah iya. Oh kita jawab salam aja kan ya, lihat-lihat nadanya kan ya. Kalau yang nadanya kayak begitu langsung jawabnya maaf. Kalau nadanya kita kenal banget, waduh nagih. Jawab juga enggak ya. Waduh. Pak Rohman, waduh. Nagih iuran bulanan. Wah. Bilang aja ke anak, bilangin kok itu Pak RT. Bilang aja, Bapak enggak ada. Namanya bocah ya, kan polos. Pak, kata Bapak enggak ada. Kata Bapak enggak ada. Emang Bapaknya mana? Ada di belakang. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Fal yukrim dhaifahu. Hormati atau muliakan tamu. Bahkan saya pernah mendengar. Kalau nggak salah, mohon nanti dikoreksi. Di salah satu potongan YouTube ceramah Al-Maghfurlah Kiai Maimun Zubair. Beliau bilang begini, ketika kita bangun rumah, kadang kan yang dibikin cakep itu kan ruang tamu ya. Kadang belakang masih berantakan, yang penting ruang tamu rapi. Beliau memang bilang begitu. Yes, nggak apa-apa, bagusi ruang tamu, tapi niatkan untuk mengamalkan hadis Rasulullah untuk memuliakan tamu. Niatin memuliakan tamu dengan merapikan ruang tamu walaupun mungkin di belakang agak berantakan. Insya Allah rumah kita rumah yang berkah. Kalau nggak salah itu saya dengar potongan video dari Al-Maghfurlah almarhum Kiai Maimun Zubair. Itu memang benar juga ya. Kadang kita itu ruang tamu dibagusin,
Ya apalagi menjelang lebaran gitu ya. Kayaknya kan tamu banyak, dibagusin, rumah dicat. Nah, ya. Dulu zaman saya masih usaha mebel lah, sama menjelang lebaran yo mebel laris, banyak servis. Cuman kadang begitu tamu datang, yang datang bawa anak kecil loncat-loncatan, kita cak. Sofa baru. Apalagi ada anak yang nggak pakai pampers yo. Kita dari kejauhan ngomong sih enggak, karena nggak enak sama bapaknya. Aduh. Ngomongnya nggak apa-apa Pak, udah namanya bocah. Cuman begitu dianya pulang. Aduh, ya Allah. Ini hadis ya mengatur seharian kita ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Orang ngaku iman pada Allah, iman pada hari akhir, maka falyakul khairan, kalau ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik ya lebih baik diem. Kita ini sekarang ini kebanyakan jadi pengamat Pak. Ngerti nggak ngerti, pokoknya asal ada orang ngobrol tentang itu nyangut kita. Padahal belas nggak ngerti. Kadang seakan-akan ngelebihi orang yang kuliah tahun-tahunan. Padahal kita cuma tahu nonton di YouTube, nonton cuma sepotong-sepotong, kayak kita yang paling paham banget, kadang suka nyala-nyalain orang. Padahal orang yang kita salahin itu memang dia udah menekuni di dunia itu tahun-tahunan, meneliti dengan teliti. Kita cuma nonton sepotong langsung komen. Lah kata ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan aw liyaskut, atau dalam redaksi lain aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa ya lebih baik diem. Orang diem itu banyak untungnya. Diem aja, orang nggak tahu. Tapi kalau banyakan ngomong bisa ditaker orang kan dia. Lah, kemampuannya cuma segini. Tapi kalau diem kan bingung ya, naker. Ini aslinya orang pintar, orang goblok sih kok diem. Susah ditaker orang diem. Makanya ada omongan diam adalah emas. Tapi ada kalanya kita nggak boleh diam. Kerusakan atau kehancuran satu tatanan di masyarakat itu bukan hanya peran orang bodoh, tapi diamnya orang pintar. Dulu pernah saya Pak, ada alumni pesantren, saya suruh ngimami nggak mau. Dia bilang, wah saya enggak. Saya bilang begini, kalau suatu saat ada yang maju, orang yang nggak bisa, kok dia maju, itu kesalahan kamu. Loh kok salah saya? Karena kamu orang yang ngerti malah nggak mau. Orang yang ngerti, tahu, kok nggak mau berperan, itu berarti kan memberi kesempatan pada orang yang nggak mau, orang yang nggak mampu. Kalau memang kita yakin dengan kemampuan kita, apalagi mungkin udah diijazahi oleh tokoh-tokoh setempat, ya wes siap. Jangan sampai kita baru nyesel ketika ada orang lain yang nggak ngerti apa-apa, udah terlanjur kecemplung di situ. Kita hanya bisa nonton di luar, hanya cuma komen aja. Ini mami kayak gitu. Wah payah mukodimah kok kayak begitu. Dia sendiri disuruh, nggak mau. Ini mental penonton Pak. Ya kita ini ya kalau bisa jadi main, jangan cuma jadi komentator. Ronaldo penalti nggak gol disalahin, dia sendiri suruh lari dari gawang ke gawang, ngap-ngapan. Lah iya, tinggal dikit nggak gol goblok. Ya Allah. Padahal itu Ronaldo udah latihan dari kecil. Kita suruh lari nggak kuat. Lah kadang kehidupan beragama juga begitu. Hanya gara-gara nonton di video yang cuma sepotong, yang aslinya tengah depannya bagaimana kita nggak nonton, langsung ini kiai gimana sih kok ngomongnya begini. Padahal yang ia tonton baru sepotong. Bahayanya kan begitu. Maka dalam Quran itu ada ayat, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau ada info yang belum jelas, maka cross check, tabayun. Jangan langsung komen. Kalau dulu memang omongan, sekarang ini ditahan ya ini juga. Gara-gara ini banyak orang masuk penjara ya. Ini loh. Gini ya, di HP. Komen, akhirnya yang dikomenin gak terima, dilaporin pencemaran nama baik, undang-undang ITE, ngandang. Gara-gara ini. Kalau dulu ini cuma ini, sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. 'Inna 'alaina 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 'alaina
An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, ia bertanya, ya Rasulullah innali jaraini. Ya Rasul, saya punya dua tetangga. Atau dalam konteksnya saya tinggal di lingkungan dengan banyak tetangga. Fa ila ayyihima ahdi. Kepada siapa orang yang saya prioritaskan, entah itu memberi makanan, entah memberi apa, yang paling saya prioritaskan siapa ya Rasul? Ini yang bertanya istri Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, ila aqrabihima min kibaban, yaitu orang yang terdekat pintunya denganmu. Nah, kita di Jakarta ini kan bepetan semua ya. Lah kadang tapi realnya di masyarakat sama yang pepetan gak akur, berarti kalau punya makanan dianterin yang di ujung sono. Yang tetangga sebelah dilewatin. Pagernya tinggi. Ya Allah, ini Aisyah ketika bertanya, ya Rasul, siapa orang yang harus aku dahulukan ketika saya mau memberi hadiah atau memberi sesuatu? Rasulullah menjawab, qala ila aqrabihima minki baban, orang yang paling dekat dengan rumahmu pintunya. Berarti pintunya yang terdekat, berarti yang ada pada depan ya. Karena yang ada pada depan ini yang paling tahu dengan kondisi kita. Wong kita lagi duduk di teras, dia lagi ngapain kelihatan ada pada depan. Nah, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah istri beliau. Yang terakhir 311 dari bab 39 ini adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashab indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Orang baik itu adalah orang yang bisa berbuat baik terhadap sahibihi, sahabatnya. Wa khairul jiran indallahi ta'ala, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah Ta'ala adalah khairuhum li jarihi, orang yang bisa berbuat baik terhadap tetangganya. Kata berbuat baik ini kan maknanya global. Berbuat baik itu ya tergantung tadi dengan kearifan lokal di masyarakat tersebut. Kalau memang budayanya seperti apa, ya kita ikuti budayanya. Kalau menentang budaya nanti dikucilkan di masyarakat. Misalnya Pak, yang lain musim Agustusan pasang bendera, ya wes pasang bendera. Yang lain Agustusan kok iuran buat rame-rame, ya ikut iuran. Jangan apa namanya ya, mengucilkan diri apa namanya itu. Pokoknya biar kelihatan beda. Orang-orang pasang bendera nggak mau bendera bid'ah. Wih, nggak mau. Nabi nggak pernah ngajarin pakai merah putih. Wes, ikuti wong ini budaya. Ikuti budaya. Kalau memang itu ajaran agama dan memang itu bertentangan, ya boleh kita menentang. Misalnya masyarakat ini lagi heboh-hebohnya pada masang slot. Ayo, yang kecil game online, yang istrinya jualan belanja online, yang suaminya judi remuk. Iya kan, yang anak-anaknya kecanduan game online, yang bapaknya kecanduan judi online, yang maknya kecanduan belanja online. Wes remuk. Wes ya Allah, kalau memang masyarakat itu kok seandainya merebak judi kok kita menentang, nah kan memang sesuai ajaran agama. Ya wes, tapi kalau itu sesuatu yang baik, ya wes lah ikuti alurnya. Tapi sesuatu itu kok bertentangan dengan ajaran agama, ya boleh kita menentang. Itu pun dengan cara yang baik. Nabi Musa ketika akan berdakwah kepada Fir'aun, ya dinasihat, dikasih tahu sama Allah. Ngomongnya yang halus padahal sama Fir'aun loh Pak. Lah ini kadang kita sama tetangga yang sama-sama muslim ngomongnya wis ya Allah, kebun binatang di absen. Wis naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu birril walidain wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.